Kita buka dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami percayakan seluruh dunia yang sedang dilanda wabah corona, kiranya Engkau menurunkan terang Roh Kudus-Mu, bantuan Roh Kudus-Mu, segera mengakhiri wabah ini. Di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema kita adalah Allah Tritunggal di dalam Kitab Suci. Kita akan menemukan di dalam Kitab Suci, Kitab Kejadian, bab 1 ayat 1. Pribadi pertama yang disebut adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jelas sekali fondamen segala sesuatu menurut kitab suci adalah Allah. Allah menjadi subjek segala sesuatu. Kalau kita mau membangun rumah misalnya, maka pertama kali tentu saja kita meletakkan fondasi atau fondamen. Dan fondamen itu pasti yang pertama ditaruhnya ya. Dan kalau kita melihat, membandingkan kira-kira kitab suci itu seperti bangunan, maka fondamen yaitu yang paling pertama ditaruh adalah Kejadian bab 1 ayat 1, dan di sana disebutkan nama Allah. Allah yang hadir dan menciptakan langit dan bumi. Inilah fondamen iman kita, bahwa langit dan bumi termasuk kita yang hidup di dalamnya ini adalah ciptaan Allah, Allah yang menciptakannya. Lalu kalau kita membaca selanjutnya, manusia itu baru muncul di Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi sekali lagi, pertama disebutkan nama Allah, lalu manusia disebutkan baru ayat 26, tetapi ada sesuatu yang sangat khusus tentang manusia, bahwa manusia ini diciptakan, dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa. Identitas sebagai gambar dan keserupaan dengan Allah ini memiliki tujuan supaya manusia ini berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah itu berkuasa, dan karena manusia adalah gambar Allah, dalam batas tertentu manusia juga berkuasa atas ciptaan yang lain, atas ikan-ikan, burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan di sini, kalau kita cermati dengan baik, maka kita melihat bahwa Allah itu berkuasa atas langit dan bumi, sedangkan manusia itu diberi kekuasaan atas ciptaan di bumi ini. Ini dia fondasi hubungan antara Allah dengan manusia. Dalam kitab suci, nama Allah itu banyak ya. Ini adalah bahasa Ibrani ya. Ini penyebutan Allah Elohim. Nah, tetapi di dalam kitab suci Alkitab kita, selain menyebut Allah, juga menyebut Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan, di sini ada Kejadian bab 2 ayat 4, dalam bahasa Indonesianya, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan,
ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Dan bahasa Ibraninya eleh toledot asamayim wehaaretz behib beraam bayom esot Adonai Elohim. Jadi di dalam kitab suci disebut Elohim, tetapi juga disebut Adonai. Di sini sebenarnya tulisannya YHWH. Kalau dibunyikan bisa macam-macam karena bahasa Ibrani itu tidak ada vokalnya, hanya konsonan saja, YHWH. Nah, biasanya orang Yahudi membaca 4 huruf ini dengan ucapan Adonai. Karena ini adalah nama Tuhan dan nama Tuhan tidak boleh diucapkan. Dalam bahasa Ibrani ada sebutan Elohim. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata Allah. Elohim ini dengan. Di dalam Alkitab muncul pertama kali kata Elohim ini. Jadi penyebutan Elohim inilah yang menjadi penyebutan nama Allah yang pertama kali di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1. Dan di dalam kitab suci Perjanjian Lama, nama Elohim ini muncul kurang lebih ada 539 kali. Lalu nama yang kedua YHWH, dibacanya Adonai. Di dalam Alkitab Deuterokanonika kita diterjemahkan dengan kata Tuhan dengan huruf kapital. Penulisan di dalam Alkitab kita itu ada yang huruf kapital begini menyebutkan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa bahasa aslinya berbeda. Kalau yang di atas ini Allah, ini terjemahan dari Elohim. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia ini ditulis Tuhan dengan huruf kapital semua, bahasa aslinya adalah YHWH ini, yang dibaca oleh orang Yahudi Adonai. Kemudian ada sebutan yang gabungan antara Adonai dan Elohim itu. Transliterasinya seperti ini, lalu dibaca Adonai Elohim. Diterjemahkan di dalam Alkitab kita Tuhan Allah. Dan ini muncul pertama kali di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 4. Kalau Elohim mandiri tadi sendirian, muncul pertama kali di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1. Sedangkan Tuhan Allah muncul pertama kali di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 2. Jadi nama yang ketiga ini Adonai Elohim muncul di kitab Kejadian bab 2 ayat 4. Lalu ada kata yang lain Adonai saja yang sering disebut bersama dengan Yahweh Adonai. Jadi Adonai. Nah, di dalam kitab suci kita diterjemahkan dengan kata Tuhan dengan huruf kecil. Lihat sudah ada 3 perbedaan. Yang pertama di dalam bahasa Indonesianya Allah. Lalu yang kedua dalam bahasa Indonesia Tuhan dengan huruf kapital semua. Lalu kalau kita cek nanti di kitab Kejadian bab 18 ayat 27 ditulis Tuhan dengan huruf kecil. Berbeda dengan yang di Kejadian bab 4 ayat 1. Tuhan dengan huruf kapital semua. Sedangkan di 18 ayat 27 itu Tuhan dengan huruf kapital di depan tetapi belakangnya huruf biasa, huruf kecil. Lalu ada penyebutan yang lain lagi, Elohe, El dan Elohe. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama dengan Elohim di atas, Kejadian bab 1 ayat 1 yaitu Allah. Kita bisa temukan misalnya di Kejadian bab 33 ayat 20, 46 ayat 3. Ya pokoknya ikuti aja. Kita ngerti saja, tidak perlu dihafal-hafal. Dan dalam bahasa Indonesia, kalau kita melihat ternyata penulisannya seperti itu, Allah, lalu Tuhan dengan huruf kapital, lalu Tuhan dengan huruf biasa, kita tahu bahwa latar belakangnya adalah
karena bahasa aslinya memang berbeda. Dalam bahasa Ibraninya ada perbedaan. Nah, mari kita lihat sekarang kata Elohim yang kita ambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1. Ini dia bahasa Ibraninya. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesianya ditulis Allah ini, bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Ibraninya Elohim. Dan kalau kita lihat di dalam Bible Word, Elohim ini, kalau kita taruh kursor kita di Bible Word, maka akan muncul penjelasan tentang kata Elohim ini. Saya akan tunjukkan, ini foto ya, jadi dia tidak bergerak. Saya akan tunjukkan di Bible Word yang asli. Kejadian bab 1 ayat 1. Genesis bab 1 ayat 1. Nah, di sini dia. Ini Elohim. Kalau kursor saya tujukan di Elohim ini, maka muncul, ini dia keterangannya. Artinya adalah God, Tuhan, Allah, tapi juga God dengan huruf kecil artinya dewa. Jadi kata Elohim itu bisa berarti Allah, bisa berarti dewa. Tetapi kita lihat keterangan di bawahnya noun. Noun itu kata benda, common. Common itu umum, kata benda bukan khusus tapi kata benda umum. Maskulin, maskulin itu laki-laki. Dan plural. Plural itu jamak, lebih dari satu. Jadi Elohim itu sebenarnya kata benda yang jamak, lebih dari satu artinya. Dan begitulah kira-kira bahasa Ibrani. Ciri-ciri suatu benda, suatu kata benda dan jamak itu kalau berakhiran im. Dan ini mirip dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau diakhiri dengan im itu artinya lebih dari satu. Misalnya Muslim itu satu orang, Muslimin itu berarti lebih dari satu orang. Hadir itu satu orang, hadirin, nah itu banyak, lebih dari satu. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu satu rumpun. Nah, di sini disebutkan Elohim, bunyinya ini memang menunjukkan bahwa lebih dari satu. Kalau kita cek dalam grammarnya, tata bahasanya, ternyata memang plural dia, lebih dari satu. Mulai ada satu yang misteri di dalam nama Allah. Ya, plural. Elohim adalah plural. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, subjek itu biasanya berada di belakangnya kata kerja ya. Jadi ini bunyinya beresit bara. Beresit itu kata keterangan artinya pada mulanya atau kepala. Bara itu artinya menciptakan, orang ketiga tunggal. Kalau barata itu kamu menciptakan. Kalau bara berarti dia menciptakan. Baratem berarti kalian menciptakan. Nah, di sini bara berarti dia menciptakan. Tetapi dia di sini ada subjeknya yaitu Elohim. Kita tadi sudah lihat bahwa Elohim ini sebenarnya adalah jamak lebih dari satu. Tetapi anehnya kata kerja di sini, mari kita lihat ini keterangan di bawah ini. Ini adalah jenis kata kerja kal yang artinya adalah to create, menciptakan, atau kalau nipal itu to be created, tapi ini adalah kal ya. Ini jenis kata kerja di dalam bahasa Ibrani. Nah, lihat ini verb kal, kata kerja kal, perfect, jadi sudah ya. Orang ketiga maskulin tunggal. Ini misterius. Karena apa? Subjeknya jamak, tetapi kata kerjanya tunggal. Saya makanya beri judul di atas ini, Allah yang tunggal tetapi plural. Nama dirinya itu plural, lebih dari satu. Tetapi kalau dilihat dari kata kerjanya, satu, orang ketiga tunggal. Di dalam bahasa Ibrani, kata kerja itu akan berubah kalau subjeknya berubah. Kalau subjeknya tunggal,
Kata kerjanya juga harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, kata kerjanya juga harus jamak. Dalam bahasa Inggris, kata kerja untuk orang ketiga tunggal itu ditambah s atau es. Dalam bahasa Eropa pada umumnya, bahasa Italia misalnya, kata kerja akan berubah sesuai dengan subjeknya. Setiap subjek akan berubah. Misalnya, kata kerja makan dalam bahasa Italianya itu mangiare. Tapi kalau saya makan, akan berubah menjadi manjo. Kalau kamu makan, berubah lagi menjadi manji. Kalau dia makan, berubah lagi menjadi manja. Kalau kami makan, berubah menjadi mangiamo. Kalian makan, berubah lagi menjadi manjate. Mereka makan, berubah menjadi manjano. Kira-kira begitu juga dengan bahasa Ibrani. Kata kerja akan berubah sesuai dengan subjeknya. Dan yang misterius adalah di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1. Kata kerjanya itu, subjeknya ini Elohim yang adalah jamak. Jadi kalau diterjemahkan lurus-lurus, Allah-Allah di dalam bahasa Indonesia. Tetapi anehnya, kata kerjanya bara ini adalah orang ketiga tunggal. Makanya saya beri judul di sini, Allah yang tunggal tetapi plural. Namanya itu plural, Elohim, tetapi kata kerjanya tunggal, yaitu bara. Mari kita lihat lagi tanda-tanda indikasi di dalam kitab suci bahwa Allah itu tunggal tetapi plural. Kita bisa baca, bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesianya pun bisa kita lihat tandanya itu. Di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dikatakan begini. Allah ini yang berfirman-Nya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu adalah kata ganti orang pertama jamak lebih dari satu. Kalau satu, orang pertama tunggal itu saya. Tetapi di sini Tuhan berfirman mengatakan, baiklah kita. Jadi kelihatan di sini Allah itu tadi tunggal tetapi sering disebutkan dengan indikasi plural. Lalu kitab Kejadian bab 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah. Ini Tuhan Allah, bukan hanya Allah saja. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ini lebih aneh lagi. Allah mengatakan salah satu dari kita. Jadi Allah menyebut diri kita, lalu menyebutkan salah satu. Berarti seolah-olah Allah itu lebih dari satu. Karena ada salah satunya. Mungkin dua, mungkin tiga, mungkin nggak tahu. Tapi jelas sekali indikasinya di dalam teks ini, kata kita dan kata salah satu dari kita menunjukkan bahwa eksistensi Allah itu lebih dari satu. Kita juga bisa lihat kitab Kejadian bab 11 ayat 7 bunyinya, marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Ini konteksnya adalah peristiwa Menara Babel. Waktu itu manusia itu hebat, bisa membangun peradaban yang luar biasa. Lalu mereka membangun menara yang sampai ke langit. Tadi dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1, Allah itu menguasai segala sesuatu, langit dan bumi. Lalu manusia diciptakan untuk menguasai bumi, bukan untuk menguasai langit. Karena langit itu surga, tahtanya Allah. Tetapi di dalam kitab Kejadian bab 11 dikisahkan manusia membangun menara sampai ke langit. Artinya apa? Ini mau menjarah wilayah Tuhan, kekuasaan Tuhan. Karena manusia naik ke atas langit, maka Allah turun untuk mengacaukan bahasa mereka. Sehingga karena peristiwa Menara Babel itu, maka bahasa manusia menjadi bermacam-macam. Sampai saat ini kira-kira sejarahnya begitu. Maksudnya sejarah di dalam iman ya. Asal usulnya penjelasan mengapa kita memiliki begitu banyak bahasa. Bahasa Jawa pun macam-macam. Ada bahasa Kromo Inggil, bahasa Ngoko. Di Kalimantan bahasa Dayak banyak sekali. Di Flores bahasa NTT banyak sekali. Di Eropa yang satu daratan itu
Meskipun berasal dari bahasa Latin, tetapi mereka memiliki bahasa yang macam-macam. Ada bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Ladine. Menunjukkan atau penjelasannya dari segi biblis dari kitab Kejadian bab 11 ayat 7.